Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Taurus, khusus untuk asmara dan kesehatan dari tanggal 7 hingga tanggal 13 Februari 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin bakalan 100% resonate terhadap kamu secara personal. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ya, diabaikan saja gitu ya. Diambil sisi positif atau nilai-nilai motivasinya yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu di minggu ini. Oke, kira-kira apa kabar asmara Taurus di minggu ini ya, bersama pasangan atau dengan seseorang yang akan datang, apakah ada? Oke. Ada 7 of Wands, Ace of Wands, 5 of Swords, 4 of Wands, Page of Wands, The Moon, Judgment. Oke, ada 2 of Swords di sini ya. Ada dilema, ada kebahagiaan, tapi di satu sisi seperti ada kekecewaan, ada energi yang membuat kamu kurang puas. Ini bisa jadi karena adanya konflik, ada pertengkaran di minggu ini ya, antara kamu dengan pasangan. Ya, tapi bakalan ada pertobatan, bakalan ada di sini penebusan ya. Kadang gitu, hubungan itu akan terkuliti dia satu sama lain, karakter masing-masing ya, ketika ada konflik. Asalkan ada keinginan untuk memperbaiki kedua belah pihak. Sepertinya ada keberterus terangan yang dilakukan oleh pasangan kamu di minggu ini. Bisa jadi dari dia atau bisa jadi dari kamu ya. Dan ini menimbulkan konflik. Sebenarnya bentuk keberterus terangannya dia di sini, dia ingin menunjukkan dirinya yang sebenarnya gitu. Inilah aku gitu, dengan segala kekuranganku. Ya, kamu terima nggak gitu. Cuman ada hal-hal mungkin yang menurut kamu nggak sesuai dengan apa yang dimilikinya atau karakternya atau hal sifatnya gitu ya. Ada juga nih beberapa di antara mereka ini bakalan nge-text kamu, membawa pesan ya, semacam dia ngubungin kamu gitu ya. Ya, awalnya bagus nih ngomongnya gitu ya. Nah, dia ini berpegang teguh pada prinsipnya. Ya, kalaupun misalnya dia salah, dia akan mempertahankan itu gitu ya. Ada semacam ketegasan atau keras kepala, cukup keras kepala juga ini tipenya ya. Ada energi Aries, Sagittarius, Leo untuk pasangan kamu ya. Dan ini yang ngebuat adanya konflik di sini, nggak cocok gitu. Kamu intinya di sini lebih ingin memanfaatkan peluang-peluang yang ada ya. Kalau misalnya ada orang baru nih yang lebih baik daripada dia, kenapa enggak gitu. Tapi di satu sisi kamu juga ingin hubungan ini baik, ingin mendapatkan pertumbuhan ya. Artinya perbaikan, ada perbaikan di dalam hubungan ini ya. Ada dorongan yang membuat kamu melakukan sebuah tindakan di minggu ini ya. Bisa jadi konflik ini kamu yang mengawalinya ya, karena ada dorongan untuk melakukan tindakan tadi tuh ya. Jadi mungkin aku akan lakukan ini dulu deh, aku mau lihat dia kayak mana reaksinya gitu ya. Ya marah lah dia gitu ya, tapi akhirnya ada baikan juga di sini ya. Cuman ini rentan ya, antara bisa baikan atau malah jadi mikir-mikir ulang di hubungan ini ya. Readingan ini bisa untuk yang udah menikah atau yang masih pacaran ya. Ya, untuk yang single saya ngelihat ini lebih konflik di dalam diri sendiri ya, antara kamu ingin mencari jodoh ya, ada ide nih ya, ada semacam dorongan dari dalam diri kamu untuk mencari seseorang pendamping hidup kamu ya. Cuman sepertinya
Kamu perlu di sini semakin kreatif lagi, semakin percaya diri lagi. Ya, nggak cukup cuma berdoa aja ya kan, harus percaya diri, terus segera bertindak. Ya, harus bisa berdamai dengan diri sendiri nih gitu. Ada konflik batin, bisa jadi karena kurang percaya diri tadi ya. Ya, nggak ada orang yang sempurna kan gitu. Jadi diri sendiri. Ya. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu ya. Untuk Taurus. Wow, ini agak agak kompleks ya. Untuk yang berpasangan dan juga yang single. Ya. Sepertinya memang untuk yang single harus mengenal diri sendiri bahwa kamu spesial. Setiap orang itu spesial. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Bahkan ketika kamu menyenangi seseorang nih, kamu ngerasa bahwa dia jauh di atas kamu, sepertinya ini udah di luar dari ekspektasi deh gitu ya kan? Saya apalah gitu. Bukannya orang berada, bukannya cantik-cantik amat, bukannya ganteng-ganteng amat gitu. Kita enggak. Kadang orang itu enggak melihat kita dari penampilan fisik loh gitu. Ya, atau seberapa kaya kamunya gitu ya. Ya bisa jadi seseorang yang dijodohkan sama kamu memang jauh lebih hebat daripada kamu, tapi dia kenapa mau sama kamu? Karena kamu memiliki karakter atau personality yang baik, menyenangkan bagi dia gitu ya. Sekarang yang paling penting itu adalah personality, bukan luar-luarnya gitu. Ya itu hanya casing doang gitu ya kan. Intinya adalah personality dari dalam. Untuk apa misalnya cantik, ganteng banget atau kaya banget, tapi kalau kita menderita di dalam, ya makan hati gitu. Oke, kembali lagi ke yang berpasangan tadi ya. Ada seseorang nih yang suka sama kamu. Ya, bisa jadi ini energinya Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, atau satu elemen sama kamu. Ya, dia menaruh hati sama kamu. Ini awal mula dari suatu hubungan ini sepertinya ya, masih baru gitu. Masih baru muncul dia benih-benih cinta di sini. Bisa jadi kamu yang suka, bisa dia gitu. Cuman saya ngelihat di sini kamunya yang nggak yakin, ya kurang percaya diri. Ya, ada beberapa di antara kamu ngerasa kamu masih belum mapan. Ya, karena faktor finansial. Kadang gitu ya, kalau faktor ekonomi kita nggak sebagus yang kita bayangkan gitu ya. Kita ngerasa bahwa aduh aku mesti punya banyak uang dong biar sepadan sama dia gitu ya. Jangan gitu ya. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ada di sini the stars nih. Buatlah harapan-harapan yang positif. Berdoa kan gitu ya. Supaya impian kamu terwujud. Jangan pernah menilai atau membatasi diri sendiri karena faktor finansial ataupun fisik ya. Cinta yang sejati muncul karena adanya keberterimaan atas kekurangan yang kita miliki. Dan salah satu faktor utama penilaian seseorang ya yang baik itu adalah personality-nya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita nggak tahu tuh ya, kita nggak perfect amat gitu, tapi bisa dapat jodoh yang sangat udah tampan, ganteng, ya kaya lagi misalnya, baik lagi, bertanggung jawab lagi. Masa ada sih yang seperti itu? Mungkin kamu bertanya seperti itu, ada? Kenapa enggak? Nothing is impossible kan gitu ya. Ya selalu berpengharapan yang positif. Cuman kamu juga jangan terlalu memaksakan diri, ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya kan. Ya karena nasib setiap orang gak sama tuh, jodohnya gak sama. Ada orang ya dia biasa-biasa aja kok bisa dapat hebat ya, aku juga harus seperti itu. Nah kadang kalau kita terlalu memaksakan diri menjadi sama seperti orang lain, malah gak kejadian tuh gitu ya. Jadi diri sendiri, terima apa yang diberikan oleh Tuhan terhadap kita. Selama seseorang itu baik, ya dia bertanggung jawab, pekerja keras, dia memikirkan masa depan, ya kamu ngerasa damai, aman, tentram,
ada hubungan yang harmonis di sana, kenapa enggak ya kan? Iya, tetaplah berdoa ya untuk seseorang yang seperti itu, yang membawa kedamaian di dalam kehidupan kamu, stabilitas ya, nggak sulit dalam hal keuangan ya, pekerjaan juga jelas ya, jangan pula ini pasangan nggak jelas dia pekerjaannya gitu ya. Jangan terlalu banyak berfantasi juga untuk kamunya ya yang jomblo ya. Buka diri kamu gitu, buka hati dan pikiran kamu terhadap seseorang yang baru ya. Jangan membatasi diri, jangan mengecilkan diri sendiri ya. Jadi apa adanya, be authentic, terbuka gitu. Baik buruknya kamu itu adalah kamu. Jadi kalau kita udah terbuka dari awal nih sama orang ya, gak ada yang kita khawatirkan ke depan, gak ada yang harus kita tutup-tutupi gitu ya kan. Jadi orang yang datang ke kehidupan kita juga mencintai kita apa adanya, karena kita sudah menunjukkan diri kita apa adanya. Kalau kita menunjukkan diri kita harus perfect dulu, orang melihat kita yang perfectnya, gak melihat kekurangan kita. Jadi ketika kita ada kesalahan atau kekurangan, nah disitulah judgmental itu muncul nanti di sana, dan kamu belum siap. Nah, hati itu nggak akan pernah siap ya kalau disakiti atau dijudge gitu. Nah, muncullah sakit hati di sana. Ya jangan sampai seperti itu untuk Taurus yang single ya. Ya, kalau yang berpasangan saya lihat di sini sepertinya dihadapkan pada godaan. Jadi ini ya, berfantasi ini bayangannya. Aduh, kalau misalnya ada orang nih yang memberikan stabilitas, ada yang lebih kaya, ada yang lebih ini gitu ya. Kenapa enggak gitu ya? Agak-agak material sedikit di sini ya. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu udah pengen menikah. Ya, sudah ada ancang-ancang ke sana. Cuman masalahnya sepertinya di finansial ya. Iya. Ya. Kalau menurut saya ya bersabar aja lah dulu ya, jangan memaksakan situasi atau diri sendiri. Ketika muncul fantasi di dalam diri kamu, kalau misalnya nanti ada yang lebih baik dari kamu, udah aku sama dia deh yang lebih menawarkan hidup yang aman, gak susah dalam hal keuangan, udah deh aku terima dia. Jangan begitu, jangan cepat di dalam bertindak. Ya harus bisa ngebalance energi juga. Karena saya ngelihat di sini ada Knight of Swords ya. Ini adalah seseorang yang cepat di dalam bertindak, cepat di dalam membuat kesimpulan, membuat keputusan gitu, membuat opini. Ya, justru tindakan-tindakan impulsif di sini nih, ya, yang mengakibatkan adanya konflik di sini antara kamu dengan pasangan. Saya ngelihatnya sepertinya lebih dari kamu ya. Konflik ini berasal dari kamu, dari tindakan kamu nih, tindakan impulsif. Ya, efeknya jadi salah paham sama pasangan. Ya, tapi saya ngelihat di minggu ini beberapa di antara kamu ada nih yang berusaha untuk memperbaiki diri sendiri ya, memperbaiki kesalahan yang ada di sini. Ya, baik kamu atau pasangan kamu baik-baikan lagi ini nanti, akur lagi gitu. Ya. Untuk kamu yang jomblo, kamu harus mencintai diri kamu sendiri ya. Kamu harus menerima diri kamu apa adanya, supaya orang yang kamu impikan menerima kamu juga apa adanya. Wow. Luar biasa. Jangan lupa berdoa di minggu ini ya. Ya, saya ngelihat untuk Taurus ini selalu terkoneksi nih dengan agama, dengan kepercayaannya. Untuk setiap harapan-harapan atau doa-doa yang kamu panjatkan untuk kehidupan yang harmonis ya dengan pasangan. Ya, oke, ada romance, Cupid's arrow strike. Ya, beberapa di antara kamu ini ada sepertinya yang kenalan lewat ini ya, aplikasi dating, ada yang dijodoh-jodohin. Ya nggak masalah ya kan. Ya,
bagus tuh, apalagi zaman sekarang kan manusia udah semakin individual ya. Jadi kalau dulu kan masih berani untuk masuk ke kelompok tertentu, kenalan langsung gitu ya. Kalau sekarang kan nggak semudah itu ya, batasan-batasan itu ada karena semakin berkembangnya pengetahuan, jadi nggak mudah ini orang untuk mendekati seseorang gitu ya, mikir-mikir dulu gitu, harus ada channel atau lewat aplikasi. Ya, yang kedua ada when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Iya, jangan menahan diri sendiri, jangan mengecilkan diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, cintai diri kamu dulu untuk kamu yang jomblo ya, dan buka diri kamu yang sebenarnya terhadap orang-orang sekitar kamu. Ini diriku yang sebenarnya, aku nggak sempurna, tapi ketidaksempurnaanku ini bisa menjadi kelebihanku karena aku jujur menjadi orang yang apa adanya. Kenapa aku harus seperti ini? Karena aku pengen seseorang yang menerima aku apa adanya juga dan jujur terhadap dirinya atau perasaannya. Wow. Ya, ciptakan hal-hal yang indah di kehidupan kamu. Ya, pertama kita akan harus ngebangun pola pikir, mindset yang seperti itu dulu ya, supaya kita bisa menciptakan kebahagiaan dari dalam diri. Habis itu kita ekspresikan. Nah, ekspresi ini akan diterima oleh orang-orang sekitar. Responnya akan sama seperti kita juga. Orang yang merespon juga akan merasakan kebahagiaan. Lepas dia nggak ada yang ditahan-tahan, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah, akan ada di sana harmoni, kebahagiaan, ya kan? Dan hidup ini akan indah kalau kita isi dengan kebahagiaan atau harmoni. Karena kita hidup sekali, ya. Jadi diisilah kehidupan ini hal-hal yang indah gitu, supaya kita walaupun meninggalkan dunia ini, kita ngerasa damai. Wow. Ini kena ini sepertinya sama orang tua ini ya. Okay, a message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with life. I love you. Wow, ini a message for you. Ini pesan untuk kamu ini. Aku sedang memikirkan kamu. Sekarang ini juga. Kamu telah mengisi hatiku dengan cahaya. Aku mencintaimu. Wow, ini pesan nih dari seseorang terhadap Taurus, atau bisa jadi ini pesan kamu untuk seseorang yang kamu idam-idamkan di sini ya. Terkhusus kamu yang kurang percaya diri terhadap diri sendiri, kamu bisa jadi suka sama seseorang, kamu mengharapkan tipe atau karakter seperti ini nih gitu ya kan. Why not? Nothing is impossible. Kamu gak akan tahu sebelum kamu mencoba. Berdoa ya, dan cintai diri kamu ya, terbuka, jadi apa adanya. Oke. Ada kebaikan, ada kebahagiaan ini in the end of this week ya. Kalaupun ada konflik di sini, konflik dengan pasangan, konflik dengan diri sendiri, ini tindakan-tindakan impulsif ini perlu diwaspadai supaya tidak ada konflik. Tapi kalaupun ada konflik ya, kadang konflik itu justru yang mengajarkan kita untuk berhati-hati, untuk tahu oh ini nggak benar, ini benar kan gitu ya. Ya, sejauh atau selama ada keinginan untuk memperbaiki di sini, memperbaiki diri atau meninjau tindakan-tindakan yang kurang baik terhadap diri ataupun terhadap pasangan, kedepannya bisa diperbaiki lagi, jangan lakukan lagi. Oke, demikian untuk Taurus, semoga ini bermanfaat buat kalian. Maaf ya, barusan ada suara panggilan. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersama semangat untuk Taurus dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.